Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 yang Pak Kersampu, hari ini melalui videonya Pak Kersa ya, Pak Kersa akan menyampaikan penjelasan dari kegiatan Anda kemarin. Kalau minggu lalu Anda Pak Kersa minta untuk mencatat dan membaca, ada beberapa di antara Anda yang istilahnya sudah bisa memberikan contoh. Mungkin ketika Anda memberikan contoh, Anda menggunakan menggunakan Google, menggunakan media-media Anda, itu tidak masalah. Yang jelas Anda istilahnya terfasilitasi dengan cara belajar seperti itu ya. Nah, untuk hari ini nanti Pak Kersa kasih satu video, silahkan Anda coba amati penjelasannya Pak Kresna. Masih sama seputar besaran ya. Seperti Anda tahu kemarin, besaran itu ada dua, ada besaran yang pokok dan juga ada besaran turunan. Pokok dan turunan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari arahnya, ada dua jenis besaran juga, besaran vektor dan besaran skalar. Jadi meskipun kelihatannya ada 4 jenis besaran, sebetulnya besaran itu dibagi ke pokok dan turunan dulu ya. Pokok dan turunan. Nanti setiap di dalam besaran pokok dan turunan itu ada juga di antara itu ya, pokok dan turunan maksud saya, di setiap besaran turunan biasanya itu ada yang vektor, ada juga yang skalar. Contoh seperti ini Pak Kresna lihatkan di layar. Pak Kresna punya beberapa gambar di sini yang ada di Google. Nah, kalau Anda lihat ini iron bar atau batang-batang besi ya. Nek Anda amati secara dekat, kita lihat dulu. Nah, iron bar atau batang besi yang Anda lihat di sini itu pasti punya besaran. Dan setiap besaran pasti punya satuan. Nanti silakan Anda lihat penjelasan kemarin ya, satuan dan besaran. Hari ini Pak Asa kasih contoh saja. Anda lihat di sini ada iron bar, pasti ada besarannya. Kalau Anda cermati, besaran pokok yang muncul terlebih dahulu apa di sini? Dari yang Pak Asa tunjuk arah sini sampai dengan titik di sini ya, rusuk yang ada di sini, otomatis besaran yang dimaksud adalah besaran panjang ya. Ada satu rusuk, kemudian dari sini ke bawah rusuk kedua ya, dari sini lagi miring ke samping kanan rusuk yang ketiga kan. Jadi ada 1, 2, 3, tinggal dikalikan ya. Jadi rusuk-rusuk tadi merupakan besaran panjang. Satuannya apa? Satuannya boleh pakai cm, itu nek bendanya tidak terlalu besar. Nek panjang banget berarti pakainya meter ya. Artinya satuan itu untuk mengidentifikasikan, untuk membandingkan sebetulnya. Dan kalau Anda lihat besaran panjang otomatis termasuk dalam jenis besaran pokok. Jadi ini panjang saja dari sini ke sini itu besaran pokok. Nah, ini Anda kalikan rusuk yang pertama dikali dengan rusuk yang kedua dikali dengan rusuk yang ketiga, jadinya nanti besaran turunan. Karena Anda mengkalikan ketiganya, satuannya nanti juga pasti akan menyesuaikan. Yang semula cm jadi cm pangkat 3. Cm pangkat 3 otomatis besaran dimaksud adalah volume. Jadi seperti itu ya, besaran pokok, besaran turunan. Dan kalau Anda lihat di gambar ini, coba Anda amati besaran ini tadi yang besaran pokok ya, satu panjang rusuk, dengan besaran turunannya tadi yang volume, punya arah enggak? Artinya kalau punya arah bisa kelihatan jelas. Oh Pak, arahnya ke arahnya bergerak ke kanan ya, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Terlihat enggak? Kalau tidak terlihat arah gerakannya, berarti dikatakan besaran skalar. Berbeda dengan besaran vektor.
Contoh, Pak Kresna tadi juga buka YouTube. Ini dia. Semoga kelihatan jelas. Nah, di YouTube yang Pak Kresna tampilkan ini baru ada percobaan menggunakan senapan dan juga pistol. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Coba kita cermati lagi. Dan ada tulisannya MPH, itu dalam bahasa Inggris, meter per hour, 2135 meter per hour. Itu nek dikonversi ke kilometer ya nanti tinggal dinaikkan. Kalau dari meter ke kilometer naik berapa nanti tinggal dibagi ya. 1 kali naik dibagi 10, naik lagi berarti yang semula dibagi 10 dibagi 10 lagi, dibagi 100, naik lagi dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10, berarti dibagi 1000. Nah, kita amati di sini ya. Pak Kasa mundurkan sedikit videonya. Semoga kelihatan jelas. Nah, coba Pak Kasa play. Get set, go! Oh, wow! Nah, kalau Anda lihat ada titik 1, 2, 3, 4. Kalau Anda cermati ya, titik yang Anda lihat ini bergerak ternyata. Anda lihat lagi. 45 is the slowest. And melon. Nah, ya. Jadi ternyata pelurunya bergerak. Karena bergerak Anda pasti tahu arahnya. Nek di layar yang Anda lihat berarti arahnya dari kiri ke kanan. Kalau ada arahnya, besaran tersebut dikatakan besaran vektor ya. Kalau ada arahnya. Nah, untuk kasus peluru jelas sekali. Artinya Anda bisa kelihatan kalau benda itu bergerak ya. Dan ternyata besaran vektor di video ini nek dilihat dari pokok dan turunan ternyata termasuk dalam besaran turunan. Karena apa? Membandingkan antara waktu yang digunakan untuk menempuh jarak sekian. Jadi Anda lihat dari pojok kiri sampai pojok kanan, yang atas ternyata lebih cepat. Nek dia lebih cepat, otomatis waktu yang diperlukan pasti lebih singkat. Berarti Anda mencarinya dengan cara membagi jarak ya, dan dibagi dengan waktu. Oleh karena itu, kenapa besaran tadi yang vektor yang Anda lihat ini, besaran vektor ini juga digolongkan sebagai besaran turunan. Sampai situ jelas ya. Nah, silakan coba di video ini Anda perhatikan bola balik ya. Jadi Pak Kasa hari ini menyampaikannya menggunakan video seperti itu. Oke, lihat. Nah, jadi seperti itu ya. Sampai situ untuk kelas 1 mata pelajaran fisika. Nek Anda punya pertanyaan, silakan bisa disampaikan ke Pak Kresna ya. Hari ini Pak Kresna sengaja untuk materinya Pak Kresna lewatkan melalui video seperti ini. Oke, terima kasih. Silakan bisa ditindak lanjut. Kalau mau bertanya bisa lewat grup. Silakan sampaikan pertanyaan Anda.